Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Kolose 1 ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap hari kami nasihati dan tiap-tiap hari kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, banyak orang membangga-banggakan diri karena merasa sudah lama menjadi pengikut Kristus. Padahal menjadi Kristen selama bertahun-tahun tidak menjadi jaminan bahwa seseorang punya kedewasaan rohani atau kehidupan yang sama seperti Kristus. Berhati-hatilah, sebab ada tertulis dalam Matius 19 ayat 30, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, sasaran hidup orang percaya adalah hidup serupa dengan Kristus. Tapi masih sering dijumpai orang Kristen yang dalam kehidupannya sehari-hari sama sekali tidak mencerminkan Kristus dalam dirinya, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain di sekitarnya. Ini sangat menyedihkan. 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus hidup inilah yang Paulus terus usahakan dan perjuangkan. Itulah yang kuusahakan, kata Paulus, dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Pertanyaan untuk kita pikirkan, seperti apakah gaya hidup Kristus Yesus itu? Yang pertama, Kristus memiliki persekutuan yang karib dengan Bapa. Dan yang kedua, Kristus taat melakukan kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kristus tidak pernah bekerja atas kehendaknya sendiri, melainkan apa yang Bapa kehendaki, itulah yang ia kerjakan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Saudara, sebagai pengikut Kristus adalah wajib bagi kita untuk meneladani Kristus. Mau atau tidak mau,
suka atau tidak suka, kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jangan hanya mencari Tuhan ketika sedang dilanda masalah saja, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Karena itu ingatlah, hanya orang yang senantiasa karib dengan Tuhan yang hidupnya akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Tuhan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Membangun kekariban dengan Tuhan adalah salah satu rahasia bagaimana hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati, hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan, biar itu menjadi gaya hidup kami, yaitu memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam kehidupan kami ketika kami hidup seturut dengan firman-Mu. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan selalu setia, tak pernah kecewa. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan ku goyah.
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.